Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, hari ini kita bersama-sama kembali akan beribadah. Dan selamat datang kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Ibu Penatua Rusmilawati sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Bapak Ibu Penatua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Ibu Herlina Weuda dan Saudari Astriani Yulinsia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Berita jemaat hari ini Minggu 31 Mei 2026 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 waktu pukul 8.30 WIB pagi. Pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, liturgus Bapak Penatua Iin R. Sanden, pemain keyboard Bapak Penatua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Diakon Nernatu Tiasi dan Saudara Alexander Kurniawan, liturgi tata ibadah hari pertanian GKI atau UIM Sunday. Yang kedua, berita keuangan atau pemasukan atau pengeluaran tidak ada perubahan. Keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. 1. Kolekte SAM Rp123.000. 2. HUT ke-25 tahun Widya Kristiani Rp250.000. 3. HUT ke-50 tahun Bernadine Rp100.000. HUT ke-27 tahun Yusak Alejandro Rp200.000. Yang ketiga, berita lain-lain. Ibadah lingkungan atau rumah tangga. Lingkungan 1 Selasa tanggal 2 Juni 2026 diterima, namun atas permintaan keluarga diundurkan ke hari Kamis 4 Juni 2026 untuk petugas sesuai dengan jadwal. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Lingkungan 2 Rabu tanggal 3 Juni 2026 itu diterima, namun diadakan secara ibadah terbatas, mengundang pendeta penatua diakon setempat. Lingkungan 3 Kamis tanggal 4 Juni 2026 atas permintaan keluarga diundurkan ke bulan Agustus 2026. Ibadah kategorial seksi pelayanan Bapa atau SPB kosong. Ibadah kategorial seksi pelayanan perempuan atau SPPER Minggu 31 Mei 2026 diterima. Tempat ibadah rumah keluarga Ibu Karwesi lingkungan pelayanan 2. Ibadah kategorial seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP Jumat 5 Juni 2026 diterima. Tempat ibadah di tempat Brian Putra Effendi. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut.
Akan kami bacakan undangan kebaktian KPB bulan Mei 2026. Nomor 67 /MPHR garis mendatar GKI garis mendatar KS KPB _5 Romawi _2026 lampiran perihal undangan kebaktian KPB bulan Mei 2026 kepada yang terhormat SPB Jemaat Sekawasan Resort GKI Kapuas Seberang. Di tempat salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang seluruh anggota seksi pelayanan Bapak SPB Seresort Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam ibadah Komisi Pelayanan Bapak atau KBB Resort GKI Kapuas Seberang yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 31 Mei 2026 waktu pukul 15.30 WIB. Tempat ibadah SPB Jemaat GKI Hampatung, petugas SPB Jemaat GKI Barimba, pendeta pelayanan Pendeta Oktapianti STH. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota KPB serta dalam ibadah menyiapkan puji-pujian dari masing-masing SPB. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Barimba 24 Mei 2026. Pengurus Komisi Pelayanan Bapak Resort GKI Kapuas Seberang. Ketua Yustitino, Sekretaris Kartono. Mengetahui Majelis Resort GKI Kapuas Seberang, Pendeta Oktapianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu Tata Ibadah Hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk kelima. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bersukacitalah dan bersoraklah. Tuhanlah Allah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan, sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sambut potom dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang 9 sampai ayat yang 10 yang berbunyi demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu menunjukkan jalan kepada yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang dan perjanjiannya pada peringatan-peringatannya. Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Hujanmu
terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati, menyadari betapa banyaknya kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Kami seringkali jatuh dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Kami sering egois, kurang mengasihi, dan gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, layakkan kami dan sucikanlah hati kami oleh darah Yesus Kristus. Sebagaimana janji-Mu bahwa jika kami mengaku dosa, Engkau adalah setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni segala dosa kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk hidup di jalan-Mu yang benar, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih atas anugerah pengampunan-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon pengampunan. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah bagi kita. Selaku hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah akan hukum Tuhan dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini ialah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Itu
sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKI, yaitu diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga 18 dengan judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Yosua hamba Tuhan itu mati, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah situ sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Roben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian: Ingatlah kepada perkataan yang kusampaikan kepada Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yaitu Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Mereka akan menduduki negeri yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan dan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allah
kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perkataanmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dan segala kekayaannya di antara kamu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 473A. Haleluya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan Nisea Konstantinopel Kristen. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum Ibu Pendeta Oktavianti STH menyampaikan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dan sekaligus doa syafaat, kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Pada dunia dalam gerang
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan saat ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, karena kami boleh Tuhan berikan kesempatan menikmati persekutuan yang indah ini, memuji memuliakan namamu, mengungkapkan isi hati kami dalam doa, seruan, permohonan. Dan kami juga mendengarkan Tuhan mengungkapkan isi hatimu melewati firman-Mu. Karena itu tuntunlah kami dengan roh-Mu yang kudus saat ini. Kami hendak mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melewati hamba-Mu yang Tuhan pakai ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan mampukan kami mengerti, memahami, mengimani, dan melakukannya. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 dengan judul Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, Prekopnas hari ini diberi judul Perintah untuk memberitakan Injil. Dan dalam teks Alkitab ini, perintah untuk memberitakan Injil itu sering disebut dengan amanat agung. Amanat agung. Kenapa disebut dengan amanat agung? Disebut dengan agung bukan hanya karena isinya besar, tetapi karena yang memberi amanat itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang telah bangkit, yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Amanat agung atau perintah dari Tuhan Yesus ini diberikannya pada saat itu sebelum ia meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke sorga. Dan amanat agung ini menjadi sesuatu yang sering kita dengar, kita baca, dan kita ingat. Tapi Bapak Ibu Saudara, amanat agung atau perintah ini sering dipahami hanya sebagai tugas pergi menginjil. Padahal jika kita membaca teks ini dengan seksama, inti amanat agung bukan sekedar untuk pergi, melainkan menjadikan murid. Artinya gereja, jemaat tidak hanya dipanggil untuk menambah jumlah orang Kristen atau dalam segi kuantitas, menginjili orang supaya ia masuk Kristen, supaya semakin bertambah jumlah orang Kristen. Tidak hanya sekedar itu, tetapi membentuk manusia yang hidupnya belajar dari Kristus, taat kepada Kristus, dan mencerminkan hidup seperti Kristus. Artinya kualitas, tidak saja kuantitas tetapi kualitas
Dari teks ini ada 3 kebenaran penting yang perlu kita renungkan ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya. Yang pertama, kita melihat bahwa amanat agung diberikan oleh Yesus kepada murid yang tidak sempurna, tetapi mereka dipanggil. Ini dikatakan kepada kita dalam teks ini ayat 16 sampai 17. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ragu-ragu di sini menunjukkan kelemahan yang ada pada diri manusia tentang Yesus yang mereka lihat yang bangkit dari kematian. Jadi amanat agung diberikan bukan kepada orang-orang yang sudah sempurna, murid-murid yang sempurna pada saat itu dalam imannya, melainkan kepada murid-murid yang masih diproses, masih dibentuk dalam keraguan-raguan iman, tetapi Tuhan mau berkenan memakai. Nah, disinilah kita melihat cara kerja Allah. Tuhan tidak menunggu murid-muridnya sempurna baru mengutus mereka. Tidak. Tuhan memanggil orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah, tetapi dia mau taat. Tuhan memakai orang-orang yang pernah gagal, tetapi bersedia untuk dibentuk, untuk bangkit kembali. Di situ Tuhan pakai. Dan ini penting bagi kita. Banyak orang merasa tidak layak untuk melayani karena masih punya kekurangan. Ada yang berkata, saya belum pandai bicara. Saya belum cukup mengerti Alkitab. Iman saya belum kuat. Tetapi teks hari ini mengingatkan, yang Tuhan cari bukan orang yang merasa paling mampu, melainkan orang yang bersedia datang, menyembah, taat, dan mau dibentuk oleh Tuhan. Itu yang menarik kita lihat dari amanat agung pemanggilan Tuhan kepada murid-murid. Yang kedua, kita melihat di sini perintah atau amanat agung itu berdiri di atas kuasa Kristus, bukan atas kemampuan manusia. Ayat 18 berkata di sini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebelum Yesus memberi perintah, ia lebih dahulu menyatakan dasar dari perintah itu. Segala kuasa itu ada padanya. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, misi gereja tidak dimulai dari kekuatan manusia. Dari seberapa kuat, seberapa hebat fasilitas gereja, dari kecakapan berbicara atau banyaknya sumber daya, tetapi misi gereja dimulai dari otoritasnya Tuhan yang mengutus. Sehingga ayat ini menegaskan bahwa Yesus yang bangkit bukan hanya guru yang dihormati, tetapi ia Tuhan yang berkuasa. Kuasanya mencakup sorga dan bumi. Tidak ada ruang hidup yang berada di luar pemerintahan Kristus. Kita tidak diutus karena kita hebat. Kita diutus karena Kristus berkuasa. Dan penerapannya sangat nyata bagi kita. Untuk menjalankan amanat agung dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di atas mimbar, tidak hanya berkhotbah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita misalnya para orang tua mengajarkan anak-anak kita untuk berdoa, untuk rajin beribadah, itu bagian kita menjalankan amanat agung. Ketika guru sekolah minggu mendidik anak mengenal Tuhan, itu bagian menjalankan amanat agung. Ketika kita
kita berusaha terus hidup jujur di tengah lingkungan yang tidak jujur, itu bagian kita melaksanakan amanat agung. Ketika anak-anak muda terus hidup dalam takut kepada Tuhan di tengah banyaknya godaan-godaan bagi anak-anak muda yang bisa menjerumuskan mereka, itu bagian anak muda menjalankan amanat agung. Ketika gereja hadir bagi yang lemah, bagi yang miskin, bagi yang tersisih, gereja sedang menjalankan amanat agung. Jadi Bapak Ibu Saudara, amanat agung bukan hanya terjadi di atas mimbar atau ladang misi yang jauh. Amanat agung terjadi di rumah kita, di tempat kita bekerja, di sekolah, di media sosial kita, dan dalam relasi kita sehari-hari. Memberitakan Injil Tuhan, kabar baik. Kalau kita mendengar kabar baik, biasanya kita bersuka cita. Paling tidak yang bisa kita lakukan menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan salom di mana kita tinggal dan berada. Kita menjalankan amanat agung, memberitakan Yesus melewati hidup kita. Kita dipanggil karena kuasa Tuhan yang memanggil kita melakukannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam bagian teks ini, amanat agung berpusat pada pemuritan yang menghasilkan ketaatan. Ayat 19-20 berkata di sini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah inti amanat agung, jadikanlah murid. Menjadi murid bukan hanya mengetahui ajaran Yesus, tetapi belajar hidup seperti yang Yesus kehendaki. Murid Kristus adalah orang yang terus dibentuk oleh firman, karakter, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu keberhasilan gereja tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kegiatan, atau ramainya ibadah, atau besarnya bangunan gereja. Karena pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah jemaat semakin menjadi murid Kristus? Apakah kita jemaat semakin menjadi murid Kristus? Apakah keluarga semakin hidup dalam kasih? Apakah anak-anak kita semakin mengenal Tuhan, atau justru semakin jauh dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya? Apakah para pemuda semakin berani menjaga hidup kudus dan benar? Apakah para pelayan kita semakin rendah hati? Apakah gereja semakin peduli kepada orang lemah? Apakah hidup kita semakin taat kepada Kristus? Ini yang kita renungkan bersama. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi. Khotbah bukan hanya untuk disetujui, tetapi untuk ditaati. Maka pemuritan dimulai dari hal-hal sederhana. Mengasihi keluarga, mengampuni sesama, bekerja dengan jujur dimanapun kita berada, berkata benar, melayani dengan rendah hati, menghadirkan damai di tengah konflik. Dan pada bagian akhir Yesus menutup amanat agung ini dengan janji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah kekuatan terbesar bagi kita, bagi gereja. Tuhan tidak hanya memberi perintah, tetapi juga Ia memberi penyertaan. Kita tidak menjalankan amanat agung sendiri dengan kekuatan kita, tetapi dengan penyertaan Tuhan yang telah mengutus kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini, kita berusaha terus menjalani perintah Tuhan ini. Dan selama itu juga kita percaya Tuhan yang adalah Immanuel, Ia terus menyertai kita.
sampai kepada akhir zaman. Jangan takut, jangan ragu, terus melangkah dalam iman. Karena mahkota kehidupan kebenaran yang disediakan bagi kita yang setia sampai akhir. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita menaikkan doa kita kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu karena kasih kemurahan Tuhan. Kami tetap ada sebagaimana kami ada di tengah-tengah dunia ini. Bekerja, berkarya dan melayani Engkau dan jemaat. Melewati profesi kami masing-masing. Menghadirkan shalom Tuhan di mana kami tinggal dan berada. Dan melewati bagian firman yang telah kami dengar tadi. Meneguhkan iman kami dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Bahwa kami tidak sendiri menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulannya. Tetapi Tuhan selalu beserta dengan kami. Bahkan Tuhan memanggil kami untuk menjalankan amanat agung ini. Menjadi kesaksian bagi Kristus di tengah-tengah dunia. Menghidupi iman kami kepada Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus terlihat melewati hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah dengan rohmu yang kudus kami dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih hingga pada hari ini. Kami masih bernapas menikmati kehidupan ini yang penuh dengan suka dan duka. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di hari esok, di masa-masa yang akan datang. Namun kami percaya bahwa dalam perjalanan hidup kami selalu ada Tuhan mengiringi, memberkati dan menopang kami. Sehingga kami tidak khawatir akan hari esok. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Dan Engkau menyatakan segala hal yang baik menurut Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan-Mu yang terus menopang dan memelihara kami. Karena itu dengan segala kerendahan hati pada saat ini, kami mohon Tuhan selalu memberkati hidup kami. Kasihanilah kami yang berdosa ini. Ampuni kami yang berdosa ini. Layakkan kami di hadapan-Mu. Dan Engkau Tuhan dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan mendengarkan seruan permohonan doa kami. Allah Bapa di sorga, kami serahkan segenap keluarga, segenap rumah tangga kami masing-masing. Hadirlah Tuhan menjadi pemimpin yang tetap di dalamnya, yang menopang, menolong dan memberkati kami. Dan kami tidak bisa melakukan apapun jikalau hidup kami di luar Tuhan. Karena itu tolonglah kami dalam segala sesuatu. Berikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Sehingga dengan itu kami dapat beraktivitas dengan baik. Bahkan juga menikmati berkat Tuhan. Dan terus bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kami serahkan apa yang kami kerjakan. Kiranya yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan mencukupkan kami dengan berkat, dengan rejeki. Kami tidak berkekurangan, tetapi kami berkecukupan dan berkelimpahan di dalam Engkau. Kami juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan yang memberi berkat itu. Kami letakkan apa yang menjadi cita-cita, harapan,
impian kami, baik setiap pribadi kami yang boleh beribadah saat ini, baik keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberkati semuanya, dan jadilah kehendak Tuhan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau menopang mereka dengan kuasa-Mu dalam kelemahan, keterbatasan mereka. Mereka tetap bersemangat, bersukacita, menikmati masa tuanya dengan orang-orang yang mengasihi dan mencintai mereka, anak, menantu, cucu, seluruh keluarga. Kami juga mendoakan anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik mereka yang masih kecil, dalam masa pertumbuhannya, diberkati tumbuh dan kembangnya, agar boleh bertumbuh dengan baik, sehat, secara jasmani, lebih-lebih secara rohani, menjadi anak yang mengenal Tuhan sejak kecilnya, melewati orang tuanya, dibimbing, dibawa untuk mengenal Tuhan, dan hidup dalam rasa takut kepada Tuhan. Anak-anak kami yang tengah berjuang meraih impian dan cita-citanya, mereka saat ini berjuang dalam pendidikan. Kiranya pendidikan mereka diberkati, disertai oleh Tuhan, agar mereka bertekun meraih impian dan cita-citanya, tidak mudah putus asa, hilang semangat, tetapi bertekun untuk rajin belajar, diberikan kecerdasan, kepintaran, dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Bahkan mereka percaya bahwa masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Engkau memberikan masa depan yang baik, sukses dan berhasil, yang memberikan kebanggaan bagi orang tua keluarga. Lebih-lebih bagi anak-anak muda kami dalam pergaulannya. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memilah mana pergaulan yang baik dan tidak baik untuk mereka, dan lebih bentengi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga saat ini bagi sekalian jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKI Barimba ini, disertai, diberkati oleh Tuhan, segenap keluarga rumah tangga dalam usaha dan pekerjaan dan cita-cita dan harapan. Berkati juga persekutuan di jemaat. Biarlah kami menunjukkan terang kemuliaan Tuhan di mana kami tinggal dan berada, hidup dalam kasih, saling menopang, saling menguatkan, saling memperlengkapi, dan boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk kepujian nama Tuhan, melewati dukungan kami untuk pelayanan yang ada di gereja, di jemaat-Mu. Tuhan berkati penata layanan yang ada. Kiranya setiap program-program pelayanan maupun juga pembangunan secara fisik disertai oleh Tuhan. Saat ini jemaat GKI Barimba ini tengah membangun gereja baru. Tuhan, kami percaya Engkau membukakan pintu-pintu berkat-Mu untuk pembangunan gereja baru Barimba ini. Biarlah Bapa, kami boleh memberi yang terbaik, tidak saja dana, tetapi tenaga, pikiran kami, ide-ide kami, masukan-masukan yang membangun untuk pembangunan gereja ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah setiap warga jemaat-Mu yang telah memberikan kontribusinya, baik dana, tenaga, dan pikiran. Mereka boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memulihkan dari kelemahan mereka secara fisik. Biarlah mereka boleh menerima pemulihan yang datang daripada Tuhan, karena Tuhan memberkati pengobatan yang mereka jalani. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Saudara-saudari kami yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati mereka dengan damai, berkat, dan sukacita
dari Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami, Widya Kristiani, yang berulang tahun ke-25. Kami berdoa bagi saudara kami, Yusak Alejandro, yang berulang tahun ke-27. Kami berdoa bagi Bapak Bernardin, yang berulang tahun ke-50. Mereka bersuka cita atas berkat Tuhan melewati pertambahan usia ini. Siapakah kami yang dapat memperpanjang umur kami? Sebab hidup kami adalah milik Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami senantiasa disertai oleh Tuhan, menerima berkat Tuhan setiap hari, melewati kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka. Tuhan juga memberkati segala apa yang mereka kerjakan, rencana, impian, dan harapan. Lebih-lebih memberikan hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita, hati yang berbahagia, sehingga mereka terus menikmati kehidupan detik demi detik, hari demi hari, hanya dalam berkat dan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pertambahan usia bagi saudara-saudara kami ini. Saat ini kami berdoa bagi keadaan dunia ini, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan hadir memulihkan keadaan dunia ini. Demikian juga para pemimpin kami, Tuhan memakai mereka agar mereka dapat memimpin dengan baik dalam rasa takut kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Niscaya takut pula
firman Tuhan tentang persembahan dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Saat ini kami membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan di gereja-Mu. Berkati juga jemaat yang memberi dengan sukacita, dan cukupkanlah kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kembali kita menyanyi memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama dan seterusnya sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Bila putus asa
kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.